Ini ada kisah. Dulu ada sepasang suami istri yang soleh. Istrinya soleha. Menikah bertahun-tahun lama gak punya anak. Karena orang soleh doa terus pada Allah, ya Allah ingin punya anak. Setelah sama-sama tua, istrinya baru hamil. Lalu istrinya melahirkan. Setelah melahirkan, ayahnya ini merasa, ini kayaknya sebentar lagi mau mati ini. Karena sudah gak sehat, gak kuat. Cuma nanti kalau saya meninggal, apa warisan saya bagi anak saya? Kalau nanti dewasa kelak. Dia memikirkan warisannya untuk anaknya. Akhirnya ingat, loh, iya saya punya anak sapi. Bisa saya wariskan buat anak saya. Cuma siapa yang mau merawat anak sapi ini? Istri saya kan sibuk dengan anak saya. Mau dititipkan ke orang gak bisa. Sebentar lagi mungkin saya mati. Akhirnya dia ingat, dah kalau begitu sapi ini saya titipkan pada Allah. Akhirnya apa? Pagi-pagi dia berangkat ke hutan Lampung di sana. Sampai di hutan, sebelum melepas sapinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sapi ini saya titipkan kepada Engkau, tolong dijaga. Kalau nanti anak saya sudah dewasa dan membutuhkan pembiayaan, kembalikan lagi sapi ini pada anak saya. Dilepas. Pas doanya diijabah oleh Allah, sapi ini gak bisa diganggu. Kalau ada orang mendekat larinya kencang. Ada binatang buas mendekat gak bisa mengganggu. Hanya dia pulang ke rumahnya cerita sama istrinya. Kalau dia sudah menitipkan anak sapi kepada Allah di hutan, warisan bagi anaknya. Gak lama kemudian ayah ini meninggal dunia. Akhirnya apa? Anaknya yang laki-laki dirawat sendirian oleh mamanya. Karena ayahnya orang soleh, ibunya orang solehah, anaknya tumbuh menjadi anak soleh. Sampai suatu saat setelah anaknya ini dewasa, mamanya gak bisa kerja, cuma baring-baring di rumah. Setelah mamanya gak bisa kerja, cuma baring-baring di rumah, tugas sehari-hari diganti oleh anaknya. Dan anaknya ini anak soleh, sesuai didikan orang tuanya. Lama-lama setelah anaknya ini benar-benar dewasa, ibunya berkata pada anaknya, anakku, kamu ini hidup lelah sekali. Ada apa, Ma? Kamu benar-benar lelah. Kalau pagi, kalau siang kamu kerja. Kamu kerja mencari kayu bakar di hutan. Setelah siang dapat kayu bakar, kamu jual ke pasar. Hasilnya kamu bagi dua. Yang separuh kamu sedekahkan kepada fakir miskin, separuhnya diserahkan pada saya. Kalau malam waktu kamu dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama kamu beribadah kepada Allah, 4 jam ya, siang 12 jam, malam 12 jam. Kalau sepertiga kan 4 jam. Sepertiga kedua kamu istirahat, 4 jam berikutnya kamu tidur. Sepertiga yang ketiga kamu duduk di samping saya selama 4 jam. Sebelum berangkat kerja dia duduk di samping mamanya. Kalau mamanya mengeluh betisnya sakit diurut, kalau kepalanya gatal dicari, mungkin ada kutunya, ada ketumbenya. Tiap hari begitu. Kalau minta minum kasih minum, mau makan disuapin. Kamu lelah anakku, tiap hari kerja begitu. Iya, Ma. Sebenarnya ayahmu dulu meninggalkan warisan buat kamu. Apa itu, Ma? Sapi. Di mana? Sapinya ada di hutan sana. Kamu ambil ya sapi itu, kamu jemput. Sapinya seperti apa, Ma? Sapinya besar, berwarna kuning, warnanya cerah seperti emas. Kalau kamu jumpa sapi seperti itu, biasanya kalau didekati orang larinya kencang, gak bisa ditangkap. Maka kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sapi ini warisan ayahku untukku, tolong kembalikan kepadaku. Nah, kalau kamu berdoa begitu dan itu memang sapi kamu, sapi itu akan berhenti, luluh pada kamu. Maka kamu pegang kepalanya dan ajak pulang. Ya, Ma. Pagi-pagi
mestinya cari kayu, anak ini pergi ke hutan mencari sapi itu. Setelah agak siang, ada sapi besar, berwarna kuning, kulitnya cerah seperti emas. Didekati, larinya kencang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sapi ini warisan ayahku untukku, tolong kembalikan, serahkan kepadaku. Tiba-tiba sapi itu berhenti. Akhirnya dihampirinya, didekati. Setelah dihampiri, kepalanya dipegang. Seperti pesan mamanya, sapi, saya disuruh mama bawa kamu pulang, ayo pulang. Begitu diajak pulang, sapi ini bisa bicara. Apa kata sapi ini? Hai anak muda, daripada kamu capek-capek jalan kaki, kamu naik aja ke punggungku. Saya kan besar, saya kuat dinaiki kamu. Ayo naik aja di punggungku. Ternyata anak ini gak mau. Saya gak akan naik kamu, saya gak berani. Mama suruh saya pegang kepala kamu, saya gak berani naik punggung kamu. Akhirnya apa kata sapi itu? Anak muda, beruntung kamu tidak menaiki punggungku. Coba kamu naik, aku gak bisa dibawa pulang. Karena kamu melanggar perintah mamamu. Karena kamu tunduk pada perintah mamamu, ayo saya mau pulang sama kamu. Akhirnya sapi ini pulang sama anak muda itu. Sampai di rumah, sapi diserahkan pada mamanya. Malam-malam ngobrol sama mamanya. Ma, sapinya mau diapakan? Kata mamanya, besok bawa ke pasar ya, kamu jual. Mau dijual berapa, Ma? Jual seharga 3 dinar. Besok paginya sapi itu dibawa ke pasar, pasar hewan. Setelah waktu agak siang, ada seorang pembeli datang. Orangnya putih, pakai baju putih, orangnya tampan, orangnya ganteng. Anak muda, sapinya dijual. Iya tuan. Berapa harganya? Sapi ini harganya 3 dinar. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Gimana kalau sapi ini saya tawar? Tawar berapa? Saya beli seharga 6 dinar. Kata anak muda itu, maaf tuan, gak bisa, gak boleh. Lah kenapa? Kata mama, ini harganya 3 dinar. Oh gak bisa, sapi ini harus 6 dinar. Kalau 3 dinar kamu rugi. Akhirnya tawar menawar seharian. Penjualnya minta 3 dinar, pembelinya minta 6 dinar. Sama-sama soleh ini. Penjualnya soleh, pembelinya soleh. Akhirnya gak jadi dah. Kalau tuan minta 6 dinar, gini aja, sapi ini saya bawa pulang. Saya nanti bicarakan dengan mama. Besok kita janjian ketemuan di sini lagi. Ya dah kalau begitu. Sore bawa pulang. Mamanya tanya, kok dibawa pulang lagi? Gak laku mah. Gak ada yang nawar, ada. Tapi gak mau 3 dinar. Minta berapa? Minta 6 dinar katanya. Terus gimana? Terserah mama. Kalau mama boleh dijual 6 dinar, besok kita bawa ke pasar, jual 6 dinar. Oh ya dah, besok bawa ke pasar ya, kamu jual 6 dinar. Besoknya dibawa ke pasar. Setelah agak siang, laki-laki yang ganteng itu datang lagi. Gimana sapinya? Iya tuan. Berapa? 6 dinar katanya. Oh kalau begitu sapi ini saya bayar 12 dinar. Saya beli 12. Gak boleh tuan. Kenapa? Kata mama 6 dinar ini. Loh gak bisa. Ini harus 12. Kalau 6 dinar rugi, bukan harganya kamu. Akhirnya sehari tawar menawar. Yang anak soleh gak mau, minta 6 dinar. Pembelinya yang soleh gak mau, minta 12. Akhirnya karena tawar menawar terus, sore bikin kesepakatan lagi. Dah, kalau tuan minta 12, sapi ini saya bawa pulang lagi. Besok janjian ketemu di sini. Saya bicarakan dulu dengan mama. Sampai di rumah, mamanya tanya, loh bawa pulang lagi. Pembelinya berubah pikiran, maka berubah gimana? Kemarin minta 6 dinar, setelah dikasih 6 minta 12 dinar. Terus, ya besok ini janjian lagi ketemu. Kalau mama boleh dijual 12, ya mau dijual 12. Katanya mau beli 12. Kalau 6 gak mau. Ya dah, besok kamu jual 12 dinar. Tapi kalau dia nawar naik lagi,
Saya curiga, sampaikan salam mama pada dia. Tanyakan, sambian ini orang apa malaikat? Karena kalau orang di Lampung gak ada yang nawar kayak sambian. Mintanya nawarnya rendah. Dan kalau dia malaikat, sampaikan salam saya lagi. Sapi ini mau diapakan? Akhirnya besoknya berangkat lagi. Setelah waktu agak siang, yang ganteng tuh datang lagi. Nah, orang ganteng ini selalu tepat janji. Kalau yang jelek-jelek gak tepat janji biasanya. Makanya kalau cari mantu, cari pemimpin, cari apa, cari yang agak ganteng lah. Biar gak suka bohong. Enggak, ini bukan bicara politik ya. Tadi itu yang beli itu ganteng maksudnya. Karena di masjid itu gak boleh bicara dunia, gak boleh. Datang sambil senyum-senyum. Gimana anak muda? Iya tuan, kata mama ini suruh jual 12 dinar. Dia toleh-toleh sambil senyum-senyum. Kalau gitu ini saya bayar 24 ya kata. Minta 24 dinar. Loh tuan, apa? Ada salam dari mama. Ya, alaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya suruh tanya sama mama, sambian ini orang apa malaikat? Kok cara nawarnya beda dengan orang Lampung? Kalau orang di Lampung nggak ada yang seperti tuan. Kata dia, saya ini malaikat. Memang ditugas oleh Allah untuk menjaga sapi kamu agar tidak jatuh ke tangan orang yang keliru. Nah, ada salam kedua dari mama tuan. Alaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata mama, sapi ini mau diapakan? Karena sudah 3 hari gak laku-laku ini. Tuan berubah terus pikirannya. Kata malaikat itu, sapi ini kamu tahan, jangan kamu jual. Mengapa? Orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, sekarang ini diberi sanksi oleh Allah. Diperintahkan menyembelih sapi, dan menyembelih sapi, sapinya seperti ini. Dan nanti kalau mereka jumpa sapi ini, pasti mereka beli. Surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah. Mau dijual berapa tuan? Sapi ini kamu jual seharga emas sebesar sapi ini. Akhirnya lama-lama umatnya Nabi Musa jumpa sapi itu maksa membeli. Akhirnya sapinya laku sebesar emas, seharga emas sebesar sapi. Kalau emas sebesar sapi beratnya berapa gram? Bukan gram saudara, tapi ton. Tonan. Coba orang ini tergiur dengan tawaran terakhir. Berapa? 24 dinar. 24 dinar itu berapa gram? Itu kan cuma 102 gram. Kalau 12 dinar kan separuhnya 51 gram. Kalau 6 dinar kan separuhnya lagi itu 25,5 gram. Kalau cuma 24 dinar, sekarang emas harganya 1 juta, kan cuma 102 juta. Ternyata ini laku seharga emas sebesar sapi. Kira-kira berapa miliar itu? Ini barokahnya anak berbakti pada orang tua. Karena anaknya memang benar-benar soleh.